Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Injil suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1-6. Ketika kita membaca perikop ini, kita menemukan bahwa pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Meski orang-orang Yahudi mengamat-amati Yesus untuk mempersalahkannya, Yesus tetap menyembuhkan orang sakit itu. Yesus malah memberikan pertanyaan yang membuat orang-orang Yahudi tidak bisa menjawabnya. Dari pertanyaan Yesus ini, mengajarkan kepada kita akan beberapa hal penting. Pertama, berbuat baik. Yesus menyatakan bahwa manakah diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat. Itu berarti dasar dari semua aturan adalah agar manusia berbuat baik. Tidak ada aturan manapun yang dibuat untuk orang semakin berbuat jahat atau untuk orang meloloskan orang jahat. Adanya aturan untuk membantu manusia agar hidup lebih baik, lebih teratur, dan semakin berbuat baik kepada sesamanya. Adanya aturan bukan untuk saling jebak-menjebak, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mengawasi, dan bukan pula untuk merendahkan atau mengobjekkan martabat manusia. Aturan dibuat untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam kekristenan juga ada aturan-aturan gereja. Aturan-aturan itu dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan kita, untuk membantu kita supaya makin banyak berbuat baik. Kita diminta untuk lebih mengutamakan sesama daripada aturan. Namun, bukan berarti kita mengabaikan aturan. Aturan mestinya tetap kita taati, dengan tetap memperhatikan kebutuhan sesama kita. Untuk itulah Yesus menyatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu berarti manusia memiliki nilai lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih luhur dari aturan. Sebagai murid Kristus, kita mesti berani untuk berbuat baik, meskipun ada orang yang mengamat-amati kita untuk menjatuhkan atau menyalahkan kita. Tidak usah kita takut untuk berbuat baik. Murid Kristus berbuat baik bukan karena keinginan dirinya, melainkan karena Kristus. Karena kebaikan itu sendiri bersumber dari Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tanpa Kristus, perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan bertahan, tidak akan konsisten, dan tidak akan murni. Kebaikan yang tidak didasarkan pada Kristus, kebaikan itu rapuh. Kebaikan itu bisa disisipi oleh intensi dan motivasi tertentu. Kebaikan itu hanya dilihat sejauh menguntungkan kita. Namun bersama Kristus, orang berani berbuat baik meskipun mendapatkan cemooh, hinaan, dan cibiran. Bersama Kristus, orang selalu terdorong untuk selalu berbuat baik dengan tulus. Beriman kepada Kristus mestinya berbuah dalam tindakan, sehingga dirasakan manfaatnya oleh sesama kita. Saudara-saudari terkasih, yang kedua adalah keselamatan. Yesus menyatakan bahwa manakah diperbolehkan pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Itu berarti adanya aturan untuk mendorong orang agar lebih memperhatikan, lebih menghargai, dan menghormati nyawa orang lain. Dalam aturan, keselamatan nyawa manusia menjadi nomor satu. Akan menjadi tidak masuk akal jika sebuah aturan ditegakkan dengan mengabaikan keselamatan nyawa manusia. Kristus menginginkan kita, para pengikutnya, untuk menjadi seperti dirinya, yang punya semangat, punya hati yang peduli dengan keselamatan sesama. Kristus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Maka sebagai muridnya, kita pun dituntut untuk memperhatikan dan mengupayakan keselamatan sesama kita. Sebagai murid Kristus, menyelamatkan hidup sesama bukan dengan maksud untuk kita dipuji, bukan juga untuk mendapat keuntungan, melainkan karena Kristus. Tanpa Kristus, keselamatan yang kita upayakan sama sekali tidak berarti, sama sekali tidak ada nilainya. Karena keselamatan itu adalah Kristus dan pribadinya. Kristus menginginkan kita memperhatikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan sesama kita. Karena menjadi murid Kristus tidak cukup hanya dengan rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi kita juga harus rajin menolong orang yang membutuhkan bantuan. Sebagai murid Kristus, keselamatan sesama perlu menjadi perhatian utama kita.
kita mesti mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Jangan sampai kita menjadi seperti pemimpin agama Yahudi yang hanya kelihatannya rajin ke bait Allah, tetapi sebenarnya hatinya jahat. Murid Kristus adalah orang yang kokoh mempertahankan nilai-nilai, tetapi tidak mengabaikan sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Murid Kristus adalah orang yang bukan hanya baik secara lahiriah, melainkan baik secara batiniah. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Semoga kita belajar untuk selalu mengutamakan nilai hidup manusia dengan tetap memperhatikan dan mengupayakan keselamatan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.